Halo keluarga Jadmar, ketemu lagi sama Vilen. Hari ini kita menyambut 17 Agustus. Oke, di episode kali ini aku nggak bakal bawain tutorial macam-macam. Hari ini aku mau jawab pertanyaan dari keluarga Jadmar. Jadi beberapa waktu ini dalam bulan-bulan Agustus ini di IG kita suka ada kayak pertanyaan melalui IG. Nah, kalian tuh ada beberapa pertanyaan. Nah, hari ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke? Nah, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama, oke? Pertanyaannya adalah apa bedanya Janum 2222 dan Janum 2222 SR? Nah, Janum 2222 dan Janum 2222 dan Janum 2222 SR sejujurnya tidak ada bedanya. Yang berbeda hanyalah dari desainnya, karena yang Janum 2222 dan kalau yang Janum 2222 SR itu cuman berbeda di desainnya aja. Jadi ada perbedaan di motif, tapi secara spesifikasi, fungsi, terus pola jahitan semua sama ya guys. Jadi kalian paling tinggal pilih aja kalian mau yang motifnya mana gitu ya. Terus next. Kak, kain tila halus buat kebaya beda ya sama tila biasa? Jawabannya beda. Jadi kalau kain tila itu ada beberapa macam. Ya aku tahu itu ya. Tila itu ada yang tila sutra, terus ada yang tila nilon, ada yang tila polyester, terus ada yang tila campuran polyester dan juga nilon, itu ngomongnya illusion tila. Terus ada satu lagi yaitu stretch illusion tila. Jadi perbedaannya apa aja? Kalau yang tila sutra atau yang silk tool itu dia memang harganya lebih mahal dan biasanya dipakai untuk baju-baju pesta yang lumayan mahal. Jadi buat baju-baju wedding yang misalnya kalau kalian ketemu tuh berapa bikin baju wedding, 50 juta, 150 juta. Nah loh itu mahal banget ya. Nah itu memang kualitas bahannya pun premium. Jadi benar-benar halus, terus lembut juga kainnya. Jadi kalian kalau misalnya ketemu atau mungkin kalian mau bikin baju wedding dan ditawarin harga sekian, kalian harus perhatikan betul-betul bahannya yang mereka pakai di butiknya itu apa. Kalian harus tanya, oke? Terus kalau seandainya yang nilon, jadi kalau yang nilon ini sering banget ada di baju-baju yang memang dibuatnya massal, pesta yang memang kisarannya lumayan nggak gitu mahal lah. Itu biasanya mereka pakai bahan-bahan tila yang dari nilon. Nah kalau tila dari nilon sendiri dia itu lumayan oke, bahannya dia nggak terlalu kaku dan nggak terlalu halus. Jadi bisa dipakai untuk bahan-bahan pesta yang kayak gitu dan harganya juga memang terjangkau. Lalu ada yang polyester. Nah kalau yang polyester ini dia murni tila yang kaku, lumayan kaku, bukan kakunya keras ya, tapi memang kakunya itu dia seratnya nggak bisa ngikutin badan. Bukan karena dia keras, dia nggak gitu keras, cuman memang nggak bisa ngikutin badan aja. Nah ini biasanya dipakai untuk kalian misalnya ngikat-ngikat parcel, misalnya kalian dapat parcel, oh ada tilanya, nah itu bisa pakai itu. Terus kalau seandainya kalian dapat bingkisan-bingkisan misalnya dari kondangan, nah itu dia biasa pakai yang polyester dan harganya memang murah gitu ya. Terus ada yang illusion. Yang illusion ini adalah campuran polyester dan juga nilon. Nah, campuran polyester dan nilon ini otomatis membuat kainnya itu ada sedikit stretch tapi nggak sampai melar banget. Terus juga dia lumayan ngikutin bentuk badan juga, itu masih bisa dipakai. Jadi kalau kalian ketemu kebaya-kebaya yang murah di pasaran itu biasanya dia pakai yang illusion atau yang campuran nilon dan juga polyester. Oke. Terus kalau seandainya yang stretch illusion itu apa? Kalau yang stretch illusion itu dia sama campuran nilon dan juga polyester juga, cuman dia memang ada kombinasi bahan spandek di dalamnya. Jadi dia tuh agak lebih stretchy dibandingkan yang illusion yang biasa. Nah kalau illusion yang biasa itu biasa dipakai buat bikin baju wedding yang nggak gitu mahal, terus bikin kebaya yang nggak gitu mahal juga. Kalau yang stretch illusion itu memang dipakai untuk bahan dasar. Jadi biasanya kalau tila kebaya itu dia ada tila yang kayak misalnya tila mutiara, ada French tulle. Jadi dia untuk bagian dalamnya untuk dilapisin lagi.
Jadinya kalau kena badan dia lebih halus, lebih stretchy juga. Jadi kalau kalian pakai stretch illusion tool yang memang premium, biasanya ngomongnya premium Tila, itu dia kalau misalnya kita pakai nih, misalnya di tangan, ini kita kan ada bagian siku ya. Nah kalau kita bergerak-gerak, dia tuh ada stretchy-nya. Makanya kalau kalian pilih kebaya atau mau beli bahan kebaya, saranku memang harus ke tokonya. Kalau bisa sih ke tokonya kita pegang sendiri gitu ya. Yang satu yang harus diperhatikan adalah masalah bolong-bolongnya. Nah bolong-bolongnya itu jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Carilah yang memang kisarannya lumayan ada diamondnya gitu, bolongannya. Dan dia memang bisa ngikutin badan kalian. Ngikutin badan kalian tapi jangan terlalu stretchy, jangan terlalu melar banget karena itu nanti riskan dan bentuknya tuh suka berubah. Jadi carilah yang memang enak di kulit kalian kalau kalian misalnya mau bikin kebaya atau baju apapun menggunakan Tila, kalian cobain dulu di bahan di tangan kalian. Oke, jadi ada perbedaannya guys. Terus next, jarum pentul yang super tajam yang mana ya kak? Dulu pernah beli yang dus hijau, tapi dalamnya ada yang tumpul. Kalau seandainya kalian mau nyari jarum yang lumayan tajam, kalian bisa ambil yang merek KCK. KCK di Jahitmart ada, kalian cari aja. Dia tuh bentuknya agak pentul buletannya itu agak lebih kecil dan juga dia memang lebih tipis si besi jarumnya. Jadi itu dia lebih gampang masuk ke dalam kain. Pertanyaan selanjutnya. Kak, aku mau tanya gimana sih caranya menghadapi tren-tren fashion yang mengalami perubahan yang begitu cepat? Pertanyaan berat, guys. Oke, kalau ngomongin fashion sebenarnya kalau misalnya fashion itu ada yang namanya fashionista. Fashionista itu adalah orang-orang yang terlibat dalam dunia fashion. Bisa jadi dia model, atau dia seorang fotografer, editor majalah, jurnalis, itu juga masuk fashionista. Orang-orang yang senang ganti-ganti model pakaian mengikuti perkembangan zaman itu juga fashionista. Fashion designer, fashion stylist itu juga fashionista. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin fashionista sendiri atau trend fashion, itu semua orang terlibat dalam trend fashion dan juga fashionista. Oke. Nah, kalau misalnya trend fashion sendiri, ada beberapa hal yang bisa kita tanamkan sama diri kita sendiri ya. Ngomongin tren itu nggak tahan lama guys. Jadi ada yang namanya fast fashion. Fast fashion itu berarti tren yang memang gampang banget berubah-ubah. Seperti yang pertanyaan kalian itu berubah-ubah gitu kan ya trennya. Jadi banyak banget akhirnya menimbulkan tren fashion ini menimbulkan banyak limbah guys. Karena kita nggak semua insan atau personal itu bisa ngikutin yang namanya trend fashion. Jadi ya kayaknya yang mereka nyaman aja atau yang mereka suka aja, otomatis banyak limbah baju yang numpuk gitu ya. Itu dampak dari si trend fashionnya sendiri. Terus gimana kita sebagai personal untuk menghadapi si trend fashion ini? Kalau kataku lebih baik ya kalian carilah memang style yang memang cocok untuk kalian sendiri. Misalnya kalian sukanya yang casual, atau kalian sukanya street style, atau mungkin kalian sukanya yang edgy. Nah lebih baik kalian ngikutin aja personalnya kalian dibandingkan kita maksain diri terus akhirnya kita nggak nyaman dan nggak cocok sama diri kita sendiri. Dan setiap orang itu memang punya bentuk badan yang berbeda-beda, apalagi untuk perempuan. Ada yang bentuknya pir, ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya jam pasir gitu ya. Kalau kita terlalu ngikutin perkembangan zaman tapi nggak sesuai sama badan kita, juga jadinya bukannya cantik, jadinya aneh gitu kelihatannya gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah gimana caranya ngikutin trend fashion adalah percaya diri. Percaya aja sama diri kita sendiri. Kalau seandainya kalian memang suka bajunya, silakan dipakai gitu. Jangan terlalu takut, aku terlalu gendut kayaknya nggak cocok pakai baju ini. Enggak juga sih. Hal itu yang kekurangan kita akan jadi kelebihan kalau seandainya kita mau tunjukin, kalau kita mau hadapin dan mau kita atasin. Jadi tetap aja yang paling penting adalah personal kalian sendiri. Oke? Nah ini dia beberapa pertanyaan dari kalian yang bisa aku jawab. Terima kasih banyak ya untuk partisipasinya, yang udah komen-komen di IG, yang sudah komen-komen di YouTube. Terima kasih banyak, aku berusaha untuk jawabin semua. Don't forget to subscribe our channel, follow us on social media. Kita punya IG, kita punya TikTok. Kalian bisa komen-komen. Seperti aku bilang, kalian bisa tanya-tanya aja kira-kira tentang peralatan jahit yang ada di Jahitmart, atau mungkin cara jahit apa. Siapa tahu next time aku berkesempatan untuk bikinin kalian tutorialnya gitu ya. Terus juga kalau kalian mau beli peralatan jahit, kalian pusing mau kemana nyarinya, kakak saya nggak tahu carinya kemana. Nah kalian tinggal cari aja di marketplace. Jadi kalian tinggal buka gadget kalian cari di marketplace
kesayangan kalian. Misalnya Lazada, ada Tokped, ada Shopee, Bukalapak, ada web. Terus kalau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut bisa melalui admin marketplace ataupun admin dari via WA. Nah, nomor WA-nya terus juga marketplace-nya ada di link deskripsi video ini ya guys. Jadi tinggal geser aja ke bawah. Ingat kalau mau beli peralatan jahit, Jahit Mas selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Selamat Hari Kemerdekaan!